Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2282 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan geram dengan gembala-gembala Israel yang tidak memperhatikan domba-domba yang adalah gambaran umat kesayangan Tuhan Israel. Kalau bicara gembala, ini bicara dalam konteks sekarang ini adalah gembala sidang, gembala jemaat, atau pendeta Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala dalam firman Tuhan ini ditegur. Kenapa? Karena mereka rupanya hanya memperkaya diri mereka sendiri. Mereka tidak mau peduli dengan keadaan domba-domba mereka. Domba mereka sakit, mereka tidak obati, yang luka mereka tidak balut, yang tersesat mereka tidak bawa pulang, yang hilang tidak mereka cari,
melainkan mereka melakukan kekerasan, kekejaman kepada domba gembalaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jelas dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan geram, murka, dan menegur gembala-gembala yang tidak mau peduli dengan jemaatnya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa seorang gembala, seorang pendeta jemaat tidak boleh acu tak acu alias masa bodoh dengan jemaat. Kalau ada jemaat yang mengalami pergumulan, yang mengalami satu tekanan, gembala harus hadir di tengah-tengah jemaat untuk memberikan apa? Kekuatan. Untuk memberikan motivasi supaya mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Mendoakan mereka supaya mereka keluar dari tantangan pencobaan hidup yang berat itu. Gembala harus hadir di tengah-tengah mereka. Jangan nanti hadir kalau ada pesta. Jangan hanya hadir ketika orang kaya mengundang karena mungkin orang kaya itu selalu memberi amplop setelah pelayanan. Baru kita mau hadir. Tetapi di tengah-tengah jemaat yang ada dalam kesulitan, pendeta masa bodoh. Nah, firman Tuhan ini menegur gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta jemaat. Dengar ini baik-baik. Jangan acu tak acu dengan jemaat. Jangan bersikap masa bodoh dengan jemaat. Saudara, mereka jemaat Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Untuk digembalakan oleh gembala sidang, oleh pendeta. Jadi kalau mereka ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, itu tugas gembala untuk memberikan bimbingan, penguatan iman, memotivasi mereka supaya tetap menyala di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan. Biar mereka tetap setia ikut Tuhan. Amin. Itu dibutuhkan seorang gembala yang memberikan kekuatan rohani buat mereka ketika ada dalam situasi yang terpuruk. Nah, banyak orang kecewa dengan gembala. Kenapa? Karena hanya ada di saat suka, di saat duka, di saat ada pergumulan jemaat, gembala sibuk. Ini menjadi masalah. Dan ini juga menjadi bahan koreksi buat saya sebagai gembala sidang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh cuek, tidak boleh acu tak acu, tidak boleh masa bodoh. Kita harus hadir di tengah-tengah jemaat memberikan kekuatan. Amin. Seorang gembala tidak boleh memeras dombanya. Banyak sekali saya mendengar contoh-contoh memeras domba-domba. Selalu yang dikotbahkan di sini apa? Perpuluhan. Kalau selalu setiap minggu yang disindir perpuluhan, saya mau bilang itu tanda-tanda memeras domba-domba. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perpuluhan itu kan kewajiban. Semua umat Tuhan itu wajib memberikan perpuluhan. Tapi kalau sudah setiap minggu, setiap ibadah terus disampaikan, itu tanda-tanda pemerasan dalam tanda kutip ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja saudara itu butuh dana. Perpuluhan itu wajib bagi semua umat Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan dengar ini baik-baik. Jangan sampai kita terus dalam ibadah kita sindir perpuluhan. Masih banyak materi, bahan-bahan khotbah yang lain yang harus kita bahas. Bukan perpuluhan terus, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala tidak boleh memeras domba-dombanya. Kalau dia mau diberkati dengan susu dari domba-dombanya, dari bulu domba-dombanya untuk dijadikan pakaian dan sebagainya, itu berarti tugas gembala yang terus merawat, memelihara domba-dombanya supaya bisa menghasilkan susu dan juga bulu domba yang maksimal. Amin. Tugas gembala yang membawa mereka ke rumput yang hijau, merawat mereka. Amin. Supaya bisa menghasilkan maksimal. Amin.
Jangan sudah kurus tapi saudara paksa dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya bilang sama istri saya, kita harus kembalikan dana atau persembahan jemaat kepada jemaat. Dalam rupa apa? Ketika mereka ulang tahun, kita membelikan mereka kue ulang tahun. Datang setiap mereka ulang tahun, kita hadir untuk mendoakan mereka. Kita mengembalikan persembahan jemaat. Setiap tahun 2 kali kita potong daging, sudah kita bagikan kepada jemaat-jemaat. Ketika mereka sakit, kita kembalikan. Ketika mereka duka, kita kembalikan persembahan yang mereka berikan kepada kita. Kita memberi tali kasih dan lain sebagainya. Dan kita juga melatih jemaat supaya mereka mendapatkan satu penghasilan lain dari pekerjaan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gembala harus memberikan kepada mereka satu inspirasi untuk mereka berkembang, maju. Memberikan mereka pemahaman. Supaya apa saudara? Mereka terinspirasi dan membuka usaha. Puji Tuhan. Ada jemaat kami sudah buka usaha-usaha sendiri saudara. Sudah jadi pengusaha. Padahal dulu hanya sebagai seorang buruh biasa. Buruh rendahan. Tapi puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memaksimalkan pelayanan, kita berikan perhatian, kita berikan motivasi iman kepada jemaat, mereka berkembang. Yang senang siapa? Yang senang selain Tuhan adalah gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau jemaat diberkati, otomatis gereja pasti diberkati, hamba Tuhan pasti diberkati. Amin. Jadi maksimalkan pelayanan saudara kepada domba-domba saudara, maka saudara akan menikmati hasil, menikmati berkat-berkat yang maksimal. Haleluya. Seorang gembala tidak boleh menelantarkan domba-dombanya. Ada domba yang hilang, dicari, ditanya, kemana hari Minggu, kenapa nggak ibadah, ditanya. Jangan sampai mereka karena tidak ditanya, akhirnya mereka nyaman. Oh, nggak apa-apa kalau kau tidak ke gereja. Tapi kalau saudara selalu tanya, mereka minggu depan kalau tidak gereja mereka malu. Nah, itu tugas kita untuk dapat menggiring mereka, untuk selalu ada dalam komunitas mereka. Karena sifat daripada domba itu kan dia suka berkoloni, dia suka bersama-sama, dia tidak seperti kambing. Kalau kambing itu suka jalan sendiri-sendiri saudara. Tapi domba itu dia senang sekali bergerombol. Nah, kalau ada domba satu yang tersesat, wah ini dombanya ada dalam bahaya. Karena serigala, singa, harimau sedang mengintai, mencari domba yang tersesat. Ketika satu domba tersesat, dia ada dalam bahaya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menelantarkan dirimu sendiri. Jangan menyesatkan dirimu sendiri dengan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Selalu ada di dalam komunitas, karena disitulah kita saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh masa bodoh. Tidak boleh memeras domba, tidak boleh menelantarkan domba-dombanya. Dan seorang gembala tidak boleh memperkaya dirinya sendiri. Nah, tugas gembala seperti apa? Dari firman Tuhan ini kita belajar, saya catat di sini ada 3. Yang pertama, tugas gembala yang baik, dia mengembalakan domba-domba atau jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dia gembalakan. Tugas gembala itu mengembalakan, membimbing, menuntun, mengajarkan mereka hal-hal yang benar. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang begini, kalau saudara mau mengenal siapa pendetanya, karakter pendetanya, lihat domba-dombanya. Kalau saudara mau melihat karakter daripada jemaatnya, lihat kelakuan pendetanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala tugasnya membimbing, menuntun domba-domba gembalaannya. Supaya menjadi apa? Menjadi menyatu dengan gembalanya. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala,
dia harus berjalan di depan dan diikuti oleh domba-domba gembalaannya. Makanya saudara, selalu saya bilang, kalau gembalanya mau usil, mau ngerjain domba-dombanya, dia jalan aja seperti ular, belak-belok saudara. Atau lompat padahal tidak ada halangan di depannya. Semua domba-domba gembalanya akan mengikuti. Kalau mereka melihat gembalanya belak-belok, mereka akan mengikuti jalan yang dibuka oleh gembalanya. Mereka akan belak-belok dan melompat di satu area di mana mereka melihat gembalanya melompat di area itu. Mereka semua akan ikut. Makanya seorang gembala ini, dia punya tugas tanggung jawab yang luar biasa. Memberikan teladan kepada domba-dombanya. Kalau gembalanya memberikan teladan yang buruk, maka domba-dombanya juga akan mengikuti hal-hal yang buruk. Makanya tugas gembala mengembalakan, membimbing, menuntun, dan memberi teladan kepada domba-domba gembalaannya yang adalah jemaat Tuhan. Yang kedua, tugas gembala memelihara, merawat, mengurus domba-dombanya. Tugas gembala, saudara, kalau kita belajar, gembala itu kan pekerjaannya 24 jam. Dia bersama-sama dengan domba gembalaannya. Tugasnya dia memelihara, dia menjaga, dia merawat, dia mengurus domba-dombanya. Dia memastikan domba-dombanya itu sudah kenyang, sudah harus beristirahat, dia jaga. Makanya di kandang domba itu, ukuran pintu itu harus sama dengan ukuran badan dari gembala. Gembala itu tidur di mana? Gembala itu tidur di pintu dari kandang domba itu. Dia bersama-sama dengan domba-domba gembalaannya. Ada 24 jam bersama-sama dengan domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita punya banyak waktu dengan jemaat. Jangan sibuk dengan kesibukan di luar sampai jemaat tidak diurus. Padahal tugas gembala itu memelihara, merawat, mengurus domba-dombanya. Makanya seorang gembala yang baik, dia ada di tengah-tengah jemaat 24 jam. Jangan sampai jemaat ada di tempat lain, gembalanya di kota lain. Nah, ini bukan gembala yang baik ini. Karena gembala yang baik ya harus ada bersama-sama dengan domba-dombanya. Amin. Yang ketiga, tugas gembala memperhatikan keadaan domba-dombanya. Kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Yohanes, di sana kan menceritakan bahwa gembala yang baik siapa? Tuhan Yesus. Gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya apa? Mengenal suara gembalanya. Amin. Jadi seorang gembala harus mengenal jemaat. Nah, kalau saya belajar saudara, seorang gembala ini dia memberi nama masing-masing domba-domba gembalanya. Ketika dia absen untuk masuk ke kandang domba, dia panggil satu-satu saudara. Dia mau absen. Nah, ketika ada satu nama yang dipanggil dia tidak masuk, nah ini berarti dombanya hilang atau tersesat. Dan tugas dari gembala dia harus mencari. Dia betul-betul harus memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Dia harus mengenal. Ada persoalan, ada pergumulan di tengah-tengah jemaat. Pendetanya harus tahu. Amin. Ada masalah apapun, pendeta harus tahu. Nah, kalau gembala atau pendeta saudara tidak tahu dengan pergumulan saudara, itu berarti gembala saudara tidak memperhatikan saudara. Apalagi sampai dia tidak mengenal nama saudara. Gembala yang baik dia mengenal. Makanya saudara, saya belajar. Ya, saya belajar. Setiap ulang tahun mendatangi jemaat di tempat tinggal mereka, di kos, di pelosok, di mana-mana harus datang. Karena gembala yang baik dia harus tahu di mana domba-dombanya tinggal. Tahu siapa nama-nama mereka. Dari anak-anak kecil sampai lansia, kita harus tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka,
gembala harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengutuk keras, marah, murka kepada gembala-gembala pada konteks di zaman Yeskiel ini. Kenapa? Karena mereka tidak mempedulikan alias masa bodoh, acu tak acu pada jemaat domba-domba Tuhan. Tuhan juga murka karena gembala-gembala memeras domba-domba, bukannya merawat, mengurus mereka dengan baik, tapi memeras domba gembalaan, yaitu jemaat Tuhan. Mereka juga menelantarkan domba-domba. Mereka tidak mau sibuk, mereka tidak mau peduli. Mereka memperkaya diri mereka sendiri. Itu yang menyebabkan Tuhan murka kepada gembala-gembala Israel. Dan saya percaya Tuhan juga marah kalau gembala-gembala atau pendeta zaman sekarang melakukan hal yang sama yang dilakukan gembala-gembala Israel pada saat itu. Tugas gembala, perhatikan. Tugas pendeta atau gembala sidang mengembalakan domba-domba Tuhan, membimbing, menuntun, mengurus mereka. Yang kedua, tugas gembala harus memelihara, merawat domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk digembalakan. Dan yang ketiga, tugas gembala memperhatikan keadaan domba-dombanya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau jemaat sedang sakit, itu berarti gembala harus mendampingi, mendatangi, mendoakan, menguatkan, itu memperhatikan. Kalau kita sudah sakit tetapi gembala tidak tengok, padahal kita sudah memberikan informasi kepada majelis, sudah memberikan informasi kepada pendeta, tetapi pendeta nggak tengok, ini berarti pendeta atau gembala sudah tidak memperhatikan domba-dombanya. Tugas gembala harus memperhatikan domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dari kebenaran firman Tuhan ini kami belajar. Kami mau menjadi gembala yang baik. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua pendengar dengan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan terus berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Dengan berkat-berkat sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mahuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.